Pada saat ini, suara Amelia yang jelas dan lembut datang dari belakang. "Devina, karena kamu ada di sini, kamu tidak akan naif untuk berpikir aku akan membiarkanmu pergi seperti ini, kan?" Devina berhenti. Dia menatap Amelia dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Amelia bangkit dan berjalan perlahan. "Bukan apa-apa, aku hanya ingin mengembalikan jarum yang kamu pakai padaku." Devina ingin melarikan diri, tapi cahaya dingin melintas di matanya. Amelia sudah memiliki jarum emas panjang di tangannya, dan dia langsung menusuk jarum emas itu ke kepalanya. Di radio A, Devina belum kembali. Maya hanya bisa menguji suaranya terlebih dahulu. Dia memiliki suara yang sangat manis dan berkata dengan lembut ke radio, "Teman-teman yang terkasih, ini adalah kolom emosi malam Akademi Ilmu Pengetahuan. Aku Maya. Untuk malam ini yang kesepian, aku akan menemanimu sepanjang waktu." Risti melihat jam mendengarkan real time, dan staf di sebelahnya sudah mengacungkan jempol. "Direktur, tingkat audisi telah memecahkan rekor." Radio A awalnya memiliki basis audiens yang besar. Ditambah dengan daya tarik Maya, pertama kali audisi radio memecahkan rekor, banyak orang di luar yang mendengarkan. Tuan Sunarto mengangguk puas, layak untuk cucunya. Ada juga senyum bangga di wajah cantik Maya. Sebenarnya, dia berharap audisi itu akan memecahkan rekor, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi pada Devina. Saat ini pintu radio A terbuka dan Devina masuk. Mata Maya berbinar, tapi sekarang dia mengikuti audisi untuk pembawa acara, dan tidak ada cara untuk berhenti. Dia hanya bisa berkedip dengan semangat ke Devina, yang artinya, apakah Amelia sudah dikalahkan? Apakah dia merasa malu? Devina agak aneh. Dia sepertinya tidak melihat mata Maya. Dia tercengang, dan dia mengangkat tangannya untuk menyentuh kepalanya, seolah kepalanya sakit. Devina tidak penting di sini. Perhatian Tuan Sunarto dan Risti tertuju pada Maya, dan staf juga bekerja dengan intens. Lagi pula, Radio A memecahkan rekor setelah audisi, dan sekarang ada banyak pendengar yang mendengarkan. Semua orang tidak berani diganggu sama sekali. Jadi tidak ada yang memperhatikan Devina. Dia melihat sekeliling, matanya berhenti tiba-tiba pada seseorang, dan matanya langsung menatapnya. Devina mendatangi Tuan Sunarto selangkah demi selangkah. Dia memandang Tuan Sunarto dengan kagum dan berkata, "Tuan, kamu." Semua orang memandang Devina dengan bingung. Apa yang dia lakukan? Tidakkah dia tahu dia sedang mengikuti audisi sekarang? Mata Tuan Sunarto tertuju pada wajah Devina. Dia hanya sekali bekerja sama dengan Devina, yaitu pada hari persidangan. Dia membiarkan Devina berurusan dengan Amelia, dan dia membiarkan Devina masuk Akademi Ilmu Pengetahuan. Selain itu, dia tidak memiliki kesan tentang Devina. Dia adalah seorang wanita dengan bakat rata-rata, tidak layak perhatiannya, dan tidak layak membuang-buang waktu. Tuan Sunarto sangat kesal dan menegur, "Devina, sekarang mengikuti audisi, apa yang kamu lakukan?" Devina memandang Tuan Sunarto dan berkata, "Tuan Sunarto, ada satu hal yang saya simpan di hati saya sejak lama. Kamu tahu, saya suka belajar kedokteran sejak saya masih kecil. Dan kamu adalah idola saya, dan kamar saya penuh dengan foto Balan. Saya akan mendengarkan setiap pidatomu. Inilah rahasia terbesar yang tersembunyi di hati saya. Aku akan memberitahumu sekarang, aku menyukaimu, dan aku menyukaimu selama bertahun-tahun." Semua orang menarik napas dalam-dalam, dan mereka menatap Devina dengan kaget saat ini. Apa yang dia katakan? Dia suka Tuan Sunarto. Devina masih gadis berumur 20 tahun, seumur Maya. Tuan Sunarto bisa jadi kakeknya. Cinta yang perlahan berubah menjadi cacat karena kekaguman dan kasih sayang ini sungguh luar biasa dan mengejutkan.
Faktanya, dalam berita saat ini, ada juga gadis-gadis muda yang menikahi gadis yang lebih tua. Tetapi ketika hal seperti ini benar-benar terjadi di sekitarmu. Maya berdiri dengan kaget. Dia menatap Devina dengan tidak percaya. Apa sih yang dilakukan Devina ini sekarang? Risti yang pertama bereaksi, wajahnya berubah drastis, dan dia dengan cepat memerintahkan, cepat matikan radionya. Cepat dan matikan. Semua orang terbangun dalam sekejap, dan keringat dingin di sekujur tubuh. Oh, radio belum dimatikan, dan para pendengar itu telah mendengarkan semua yang terjadi di sini. Seseorang melihat laju pendengaran waktu nyata, dan sekarang laju pendengaran meningkat dengan cepat. Ini bukan pemecah rekor, tapi ledakan langsung. Kali ini, Devina melangkah maju dan memeluk Tuan Sunarto. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar, dan hanya mengatakan dengan sepenuh hati, Tuan Sunarto, saya telah mengikuti jejakmu selama bertahun-tahun. Aku ingin dekat denganmu, berani mendekatimu. Sekarang saya tidak ingin menekan diri sendiri. Aku suka kamu, istrimu sudah meninggal. Biarkan aku menjagamu. Aku ingin menikahimu. Semua orang bergemuruh. Mereka memandang Devina, yang bergegas memeluk Tuan Sunarto. Dia benar-benar gila. Maya terdiam di tempatnya, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Risti menyaksikan ayahnya diakuinya oleh seorang gadis muda dengan cara yang fanatik. Mungkin dia akan memiliki ibu ekstra. Dia hampir tidak bisa tetap anggun dan tenang. Dia melompat dan menginjak dan memerintahkan, ayo, tarik nyonya ini pergi dan usir dia. Penjaga keamanan di luar bergegas masuk dan dengan cepat menarik Devina pergi. Namun Devina merasakan perlawanan, dan malah memeluk Tuan Sunarto dengan lebih putus asa. Kedua belah pihak memulai tarik-menarik, dan seluruh stasiun radio A menjadi berantakan. Anggota staf ini memandang Devina seolah-olah mereka belum pernah melihat dunia, dan lupa mematikan radio. Sekarang pemantauan tingkat pendengaran waktu nyata telah berubah dari ketinggian air ke puncak gunung. Ekspresi Tuan Sunarto jelek, dan dia mengulurkan tangannya untuk mendorong Devina menjauh. Devina menatap Tuan Sunarto dengan panik dan keras kepala. Bahkan jika dia diseret oleh beberapa penjaga keamanan, dia masih ingin bergegas ke arah Tuan Sunarto. Tuan, apakah kamu tidak menyukaiku? Kenapa Bapak tidak menyukai saya? Saya tidak percaya. Bapak tidak suka gadis kecil, kami bekerja bersama dengan sangat bahagia. Melihat bahwa Devina akan memberitahu kesepakatan pada hari persidangan, Tuan Sunarto mengambil secangkir teh dan melemparkan teh langsung ke wajah Devina. Baiklah, sadarlah. Ini memberi wajah Devina gemetar dan pulih sadar. Apa yang dia lakukan sekarang? Devina menatap ke arah Pak Sunarto yang pucat, lalu ke Maya, lalu ke staf yang sedang menonton. Kakinya melunak dan dia langsung jatuh ke tanah. Devina terkejut, menggoyangkan seluruh tubuhnya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baru saja dia lakukan. Radio A, yang tadi menjadi bubur yang berantakan, menjadi sunyi dalam sekejap, begitu sunyi sehingga bahkan peniti yang jatuh di tanah dapat terdengar dengan jelas. Dengan suara mencicit, saat ini, pintu radio A terbuka, dan seseorang masuk. Nyonya Kenzo yang datang bersama Amelia. Nyonya Kenzo melangkah maju dan menjabat tangan Tuan Sunarto dan berkata, Tuan Sunarto, aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, pesonamu tidak akan berkurang saat itu. Kamu dapat mengubah seorang gadis kecil, sungguh menakjubkan. Aku sangat mengagumimu. Berbicara tentang Nyonya Kenzo yang menghampiri Maya, dia menepuk pundak Maya dan berkata, kamu adalah cucu Tuan Sunarto. Audisi radio pertamamu memecahkan rekor. Itu meledak, itu seharusnya didengarkan oleh seluruh orang. Berbicara tentang Nyonya Kenzo, dia mendatangi Risti lagi. Nyonya Risti,
Kamu memiliki ayah dan anak yang luar biasa. Kamu pasti sangat bangga saat ini. Nyonya Kenzo memiliki hubungan kompetitif dengan keluarga Sunarto. Ejekan tanpa henti dari pidatonya membuat Tuan Sunarto, Risti, Rana terdiam. Pada saat ini, telepon berdering, dan seluruh hotline telepon radio A meledak, dan banyak panggilan masuk. Staf menjawab telepon, dan ada semua wartawan media dari kota Makassar dan pendengar yang antusias. Permisi, apa yang kita dengar barusan itu benar, Pak Sunarto mau menikah? Tuan Sunarto, pasti sangat menyukai gadis kecil itu, bagaimana mungkin kamu tidak menyukainya? Apakah nyaman bagi Tuan Sunarto untuk menerima wawancara kita? Kami ingin memberi Tuan Sunarto wawancara eksklusif dengan emosi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.